انظروا إلى الشاشة. اللغة الموجودة هي اللغة العربية. إذن فلا أبالي ولو كنتم أكثركم على أندونيسيين فأحاول الكلام بالعربية. تمام يا أخوان؟ كويس؟ لا أقول تفهيما لكم لكن تعميما للفائدة. فالكلام بلغة أمنا لغة إندونيسيا فهناك يعني شوية قليلا من الكلام العربي لكن الموضوع بلغة العربية. Baik. Tadi kalau kami jual pun jamaah mungkin banyak yang nggak tahu. Kami jual tadi itu. Para dokter yang dimuliakan Allah, biasanya kalau ceramah umum itu saya panggilnya kaum muslimin, wal muslimat begitu. Kalau di sini ada 5 panggilan untuk dokter, nanti pilih, kita sepakati. Pertama panggilannya humatul arwah, artinya para penjaga jiwa. Ya, 1. Yang kedua pilihannya Rasulur Rahmah, utusan kasih sayang. Sampai tidur berdiri. Yang ketiga pilihan panggilan nanti Sufara'u Asyifa, para duta-duta kesembuhan. Yang keempat Umana ul Hayah, para pemegang amanah kehidupan. Lalu yang kelima, saya lebih tertarik yang kelima nampaknya. Yang kelima adalah hadirin wal hadirat, sidang jamaah Jumat. Bukan. Ya. Yang kelima fursanul insaniyah, kesatria kemanusiaan. Pilih yang mana? Yang bisa ulang 55 dapat hadiah. Hadiahnya betul, umroh bagi yang mampu. Baik, kita diamanahkan satu tema yang sungguh sangat berat. Berat bukan sekedar untuk menyampaikan, tetapi beratnya dalam pelaksanaan. Diamanahkan dalam bahasa Indonesia tadi apa dokter? Apa tadi judul bahasa Indonesianya? Pengaruh. Iya. Jadi saya coba menggunakan ke bahasa Arab. Alhamdulillah juga ada saudara kita dari Palestina berbahasa Arab, tapi mohon maaf nanti mungkin dalam bentuk umum dan juga dalam bentuk khusus kajiannya, dan insya Allah berguna untuk semua kalangan, bukan saja di kalangan kaum muslimin, tapi juga untuk an-nas jami'an. Azdaru at-ta'amil halal wal haram fil hayah, imbas atau pengaruh harta halal dan haram dalam kehidupan. Kita lanjutkan. Ya, mana tadi nih? Tembaknya kemana nih? Sana. Kita mau dia. Kita mau pindahkan. Ya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan halal dan apa yang dimaksud dengan haram? Ada yang ma huwal halalu wa ma huwal haram. Kalau secara sehari-hari sering kita dengar, bukankah demikian para kesatria kemanusiaan? Ya fursan al-insaniyah wa ya hamatal arwah. 2 minggu lalu saya ketemu dengan dosen beliau dan kita ada podcast Dr. Jihad Alto min Palestina Gaza. Ana tahaddas ma'ahu 'indana podcast khas an
ahwali Gaza pada hari Rabu 2 pekan lalu, bertemu dengan dosen beliau dari Gaza. 7 tahun terjun langsung di rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, dan beliau ceritakan bagaimana kehidupan yang sangat dahsyat ya. Al-halal sering kita mendengar, alhamdulillah, bahkan juga membaca berita haram. Dari segi pengertian, al-halal huwa ma adinallahu wa rasuluhu bi fi'lihi. Apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan. Wala yatarattabul iqabu ala fa'ilihi, tidak terhukum pelakunya. Itulah halal. Apa yang Allah izinkan dan di Rasulnya izinkan untuk dilakukan, itulah halal. Sedangkan haram sebaliknya, ma nahallahu anhu fi'lahu wa yatarattabul iqabu ala fa'ilihi. Yang dilarang Allah dan Rasulnya melakukannya dan berakibat hukuman bagi pelakunya, itu halal dan haram. Jadi jelas ini yang namanya halal ada izin dalam syariat. Ini mohon maaf sekali dokter, kami mungkin lebih ke fikih Islamnya ya. Tak mengapa, boleh. Nah, hal ini dilandasi dari 2 firman Allah. Nah ini dia. Datang antum langsung dia. Masya Allah. Yang pertama landasan kita dalam bahasan ini adalah kita melihat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas. An-nas ini mencakup semua manusia, orang Islam dan luar orang Islam. Kulu mati warna ya. Ini an-nas sengaja saya kasih warna merah. Kemudian makanlah apa-apa yang ada di bumi yang bentuknya halal serta thayyib. Ini berlaku untuk manusia semua, baik orang Islam atau di luar orang Islam. Ini berlaku 2 syarat makanan, halal dan baik. Lalu wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian yang kedua ayatnya surah Al-Baqarah juga ayat 172 ke depannya sedikit. Ini ada perbedaan. Ya ayyuhalladzina amanu, tadi kan an-nas, ini amanu, orang beriman. Kulu min thayyibat, makan yang baik. Ini luar biasa. 2 ayat ini pertama menjelaskan tentang manusia secara umum dan syarat makanannya, syarat yang dia konsumsi 2 halal dan baik. Sedangkan ayat ini yang berkaitan dengan orang beriman khusus cukup baik saja. Kenapa begitu? Nggak perlu halal. Nah, boleh para kesatria kemanusiaan satu orang yang bisa angkat tangan bersedekah menjelaskan kenapa ayat pertama untuk manusia berlaku halal dan baik, sedangkan untuk beriman cukup baik saja, nggak perlu halal. Gimana? Ada? Boleh? Karena perlu pakai mic? Ya. Ditambahkan untuk memilih yang baik ya antara yang halal itu. Masya Allah. Sudah ada pelanjut Ibnu Rushd yang ahli kesehatan juga ahli fikih. Masya Allah, luar biasa. Sudah berumah tangga. Jangan macam-macam lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Dan dulu memang ulama-ulama kita, banyak dari mereka itu ahli bidang kedokteran, juga ahli fikih. Banyak ya. Di antaranya itu Ibnu Rushd. Beliau bahkan kitab fikih beliau menjadi standar
pelajaran di setiap universitas di Arab Saudi. Nama fikihnya kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan memang tidak boleh lepas, semua kita apapun profesi kita nggak boleh lepas dengan fikih. Selalu berkaitan, walaupun tentu tidak mesti mendalami sedetail-detailnya. Seperti masalah ekonomi dari profesor kita itu pakar. Ya. Tapi untuk dasar-dasar fikih tetap semua profesi, bangunan, tukang bangunan juga perlu, tukang apapun dia, petani juga perlu, kedokteran juga perlu. Kalau jauh dari fikih, yakinlah akan banyak pelanggaran-pelanggaran. Contoh, kapan seorang dokter laki-laki boleh menerima dan menyentuh pasien perempuan? Kapan kondisinya? Kondisi dalam keadaan suka sama suka? Lah, iya. Kondisinya ad-daruratu tubihul mahzurat, itu kaidah fikih. Kondisi emergensi, kondisi yang terdesak, tidak mungkin terhindari, membolehkan yang dilarang. Artinya, kalau belum posisinya emergensi, hukumnya apa? Jawab. Nah, itu kita lanjut. Kita masih di sini. Di luar biasa tadi Bu Dokter, ya Ahmad al-arwah, wahai penjaga jiwa manusia. Ini orang beriman tidak lagi perlu bicara masalah halal. Konsepnya sudah di luar kepala. Nggak mungkin lagi dalam diri orang beriman itu bermain dengan yang haram. Sudah di luar. Tinggal fokus ke sini. Makanannya baik nggak, bergizi nggak. Contohnya, rokok itu baik atau buruk? Ada orang beriman yang merokok? Padahal kalau halal pun masalah haram itu terserah di pandangan. Walaupun kalau saya tanya apa hukumnya, haram saya bilang. Ya, ini sudah tingkat di sini pun dia nggak bisa menjaga, maka itu sudah keterlaluan. Ya. Lebih-lebih kalau sempat dokter yang merokok, itu hujahnya lebih besar karena mereka ahli kesehatan. Ya. Betul dokter. Para dokter yang dimuliakan Allah, khusus laki-laki. Ya. Kalau ustadz tidak sholat jamaah, itu dosanya nggak kecil karena dia ahli agama. Tapi kalau ustadznya merokok nggak terlalu. Kenapa? Iya betul. Karena dia nggak ahli kesehatan. Sempat yang merokok itu dokter, 2 kali lipat dosanya. Saya sering bertanya ke orang, ya, para perokok, kenapa bapak merokok? Kan sudah tertulis di situ mengurangi kesehatan, bahkan lebih dahsyat lagi rokok membunuh ditulisnya. Dia menjawab, saya pergi ke dokter, dokternya sedang merokok. Gimana? Berarti hujah kan? Hujah. Jadi besar. Kalau dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasid disebutkan, di antara sebab dosa kecil menjadi dosa besar adalah pelakunya itu orang yang menjadi panutan. Kecil jadi besar. Kita lanjut. Ya, Allah Akbar. Insya Allah dokter Rizky nggak ada yang merokok, insya Allah. Sekarang masalah. Selanjutnya, ke sana kita berdasarkan hadis. Tadi 2 ayat sudah disebutkan tentang halal dan haram. Yang kedua hadis jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Halal itu jelas kata Nabi kita, haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada nama yang mushtabihat. Ini sering orang jatuh. Sama-sama sering orang jatuh di situ. Kalau yang halal pasti sudah tahu orang. Mohon maaf lagi teman-teman kita di luar Islam. Kalau kalbun, nggak usah terjemahkan ya. Kalbun artinya hukum makanannya bagi orang Islam jelas. Iya, jelas itu. Inilah maksudnya. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya itu yang sama-sama di situ butuh ahli untuk menjelaskannya. Selanjutnya kita percepat langsung.
Mungkin nggak mau dia ini kerja sini. Oke. Ini apa ini ya? Masya Allah. Oke. Saya ingin satu orang kesatria kemanusiaan untuk menjawab dari orang Indonesia membaca. Siapa yang bersedekah membaca ini dari bapak-bapak dokter? Satu orang. Iya. Ndak asi orang Palestina, ndak asi itu bahasa dia. lah ana qultu li tulab al-Indonesian man yaqra ama ima la al-badal. Siapa dokter-dokter? Satu orang, sedekah saja, sedekah baca. Naam, oh ibu, masya Allah. Nampaknya hari ini ibu-ibu lebih mendominasi. Masya Allah. Tafadhali. Wahid isnani salasah. Al-malu lahu atharun kabirun fi hayatil muslim sawa'an kana halalan aw haraman li'annahu ghidhaun lil jasad waqutu lirruh. Naam. Wa ma yadkhulu ilal jasad yang akisu alal iman was suluk. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Di antara sekian banyak kelas-kelas samara yang ahli-ahli kayaknya hari ini. Ustaz panitia, ini bisa khusus ini. Apa? Iya. Umroh. Nah, ini khusus, ini ada keistimewaan dari panitia nanti, mudah-mudahan. Yang sudah menikah jadi tambah samara, yang belum dapat jodoh secepatnya. Kayaknya lebih banyak jomblo nih. Nah, jadi ini luar biasa tadi dokter kita, selain juga betul-betul ahli kesehatan dan juga ahli kitab kuning. Ini kitab kuning. Ya, karena nggak ada baris. Al-malu lahun asarun kabirun fi hayatil muslimi. Harta itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Sawa'an kana halalan atau haraman, baik itu bentuknya halal atau haram, dia memiliki pengaruh. Li'annahu ghidha'un lil jasad, karena harta itu gizi pada tubuh kita dan kebutuhan pokok pada roh. Wa ma yadkhulu ilal jasadi yan'akisu 'alal imani wasuluk. Apa yang masuk pada jasad itu akan berbalik pada iman dan perilaku. Ya. Apa yang kita makan, bahkan saya baru dengar dari ahli gizi, nanti bisa dokter luruskan kalau saya keliru, dikatakan apa yang dimakan masuk pada tubuh kita ini 3 hal. Pertama pada sperma laki-laki, perempuan. Yang kedua pada darah. Yang ketiga pada rambut. Setiap yang kita konsumsi itu dia mengalir pada 3 itu. Maka dari situlah terbentuk. Oleh karenanya setelah saya baru paham ini hadis kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap tubuh yang tumbuh dari haram, neraka lebih pantas untuknya. Kenapa demikian? Ternyata makanan yang kita konsumsi itu, minuman, membentuk perilaku dari keimanan. Orang yang cenderung makan yang haram, dia tidak merasa berdosa ketika melakukan yang haram. Biasa saja dia. Orang yang cenderung memakan yang Allah tidak halalkan, dia tidak merasa sedih ketika ketinggalan kafilah keimanan. Misalnya, ketika tinggal sholat sunnah qabliyah subuh, dia nggak merasakan kesedihan sedikit pun, biasa aja dia. Itu ada pengaruh apa yang dikonsumsi orang tersebut. Kalau seorang ulama bernama Sa'id ibn al-Musayyib, beliau mengatakan ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanatan. Saya nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram salat jamaah selama 50 tahun. Kemudian seorang sahabat lagi, saya lupa nama beliau, Sufyan bin Uyainah ataupun Sa'id,
Beliau menyebutkan hurrimtu qiyamal laili sittata ashhurin bidzambin aznabtuhu. Aku terhalang sholat tahajud selama 6 bulan disebabkan satu dosa yang saya lakukan. Satu dosa. Allah langsung hukum 6 bulan nggak bisa bangun tahajud. Bagaimana kalau 2 dosa, 3 dosa dipenuhi dengan yang haram, na'udzubillah. Nggak ada semangat dia ibadah itu. Nggak ada semangat baca Quran, nggak ada semangat sholat, nggak ada. Yang apa semangat dia? Yang hura-hura, yang perilaku tidak baik itu termotivasi. Itu disebabkan oleh apa yang dimakan, apa yang diminum. Dia membentuk karakter seseorang. Dan termasuk juga orang-orang yang suka makan hewan buas, itu perilakunya bisa pengaruh jadi orang sadis nanti. Ya, menjadi orang sadis. Selanjutnya, oke, ini imbasnya, ini dampaknya. Pertama, dampak harta yang halal itu ketaatan kita diterima oleh Allah. Berdasarkan hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Doa, sedekah, haji dan seluruh ibadah-ibadah diterima oleh Allah apabila yang hartanya harta yang halal. Itu imbas pertama dari harta yang halal. Kedua, berkah rezekinya. Al-malul halalu wa in kana qalilan yaj'aluhu Allahu fihi barakatan takfi sahibuhu wa ahluh. Rezeki yang halal itu imbasnya berkah. Walaupun hartanya itu sedikit, tapi Allah jadikan cukup untuk pemiliknya dan keluarganya. Contoh, ini bedanya berkah dengan tidak berkah. Si A gajinya 1 bulan 1,5 juta, cukup dan bisa nabung 200 per bulan. Si B gajinya 1 bulan 15 juta, nggak cukup dan ngutang setiap bulan. Mana pilih gaji 1,5 juta dengan 15 juta? Ya, yang 1,5 juta tadi kecil nominalnya, tapi cukup bisa nabung. Yang B ini tidak cukup, padahal 15 juta. Itulah bedanya berkah dengan tidak berkah. Ya. Ini termasuk keberkahan itu bagi laki-laki khususnya jomblo. Beda keberkahan harta semasa jomblo dengan setelah jomblo. Kenapa demikian? Karena dia kalau sudah menikah, dia punya tanggung jawab. Kalau belum menikah, nggak ada pikiran, berapapun uang habis, poya-poya. Maka jangan lama-lama menjomblo, sesungguhnya kiamat sudah dekat. Nah, lanjut. Yang ketiga, yang ketiga, tuma'ninatul qalbi. Orang yang hartanya halal, maka hatinya tenang. Kenapa tenang? Ya, nggak ada masalah. Di akhirat dia nggak takut ditanya, di dunia nggak takut sama KPK. Karena halal, jelas semua, nggak takut dia. Sini KPK, sini apalagi pemeriksa uang itu BPK. Nah, nggak takut dia. Tapi kalau orang yang hartanya haram, di akhirat sudah sangat menakutkan. Pertanyaan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana sumbernya, kemana dialokasikan? Pertanyaan sendiri. Di dunia ditanya, kenapa jam kamu pun harganya sekian miliar? Ada jam tangan harganya sampai miliaran. Berlebihan itu, berlebihan. Kecuali kalau di jam tangan itu ada WC-nya itu mungkin. Ini enggak ada, ini luar biasa, itu berlebihan. Jangan diikuti itu. Masih banyak hamba-hamba Allah yang makan pun sulit. Kemudian yang keempat, imbas harta halal, tansyi'atun shalihatun lil usrah, akan tumbuh keluarga itu keluarga yang soleh. Al-malul halalu yurabbi abna'an atqiya. Harta yang halal menumbuhkan anak-anak yang bertakwa. Wa yaj'alul usrata tanmu 'ala tuma'ninah, menjadikan keluarga tumbuh berkembang dalam ketenangan. Beda dengan orang yang nanti hartanya orang tidak halal, semua ada masalah dalam keluarganya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah an-nuru fil wajhi wal qalbi. Orang yang terbiasa dengan harta yang halal, jauh dari harta yang haram, Allah berikan cahaya pada wajah dan hatinya. Itu diantara imbas ataupun apa yang diterjemahkan tadi, pengaruh akibat daripada harta halal. Selesai di sini. Kita masuk poin kedua. Poin imbas daripada harta yang haram. Azabul malil haram. 1. Adamu qabulil amal, tidak diterima amalnya. Tentu kita berharap amal kita tidak ditolak oleh Allah. Ini berdasarkan hadis yang panjang. Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki yutilus safara, dia perjalanan panjang,
ash'atha aghbara, rambutnya acak-acakan berdebu. Yamuddu yadahi ila sama, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan gizi-gizi tubuhnya itu dengan haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana bisa Allah kabulkan doanya? Padahal kita butuh doa kepada Allah setiap saat. Kebutuhan kita terhadap doa itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena setiap hari, setiap saat kita ada masalah dan butuh pertolongan Allah untuk menyelesaikannya. Yang kedua, imbas harta haram adalah mahqul barakah, hilangnya keberkahan. Kalau tadi halal berkah, ini hilang keberkahannya. Maka surul malul haram, betapa banyak pun harta yang haram tadi, fa innahu la yusmir, dia tidak akan bisa berkembang. Wa yadhhabu suda fil amradi wal masaib, dia akan pergi sia-sia saja. Baik nanti ada sakit sana, sakit sini, musibah sana, musibah sini. Hartanya banyak. Saya di rumah saya itu seperti biro jodoh dan biro konsul keluarga. Baru aja beberapa hari yang lalu dokter kita spesialis hampir pisah. Setelah kita coba diskusi, ada pengaruh. Ya. Jadi inilah barangkali di antara hikmah yang Allah berikan ke sekolah kita Samara ini. Kita tidak mau seperti umumnya, kebanyakan orang-orang ahli kesehatan itu nggak peduli lagi dengan mana haknya, mana tidak haknya, mana batasan boleh dilihat, mana batas tidak boleh dilihat. Apalagi istri saya dokter, alumni Unsyah juga. Beliau sempat cerita, saya tanya, nggak lanjut ke spesialis? Enggak. Kenapa? Ceritalah di masa itu. Bagaimana beratnya. Ini juga untuk bapak-bapak yang sudah ada istri, ibu-ibu yang sudah ada suami, apalagi sedang koas kan? Ini bukan koas, sedang PPDS. Nanti tidur satu tempat, di tempat ruang kecil, bermalam di situ, bukan mahram. Kalau bukan pertolongan Allah, hancur kita. Dan banyak keluarga-keluarga hancur saat ini. Banyak, khususnya ini kita yang sibuk, pasti sibuk. Saya tadi malam ketemu dengan dekan kedokteran, Dokter Sapriza. Ngopi kami, saya ajak, yuk kita dokter mau cerita dulu. Kita cerita. Beliau juga menyampaikan kondisi-kondisi kita ini. Maka harus saling menguatkan, saling mengingatkan. Kalaupun tidak mungkin pisah tidurnya, betul-betul jaga. Jangan bermain dengan api. Jangankan tingkat keimanan kita ini, ulama besar pun goyah. Kalau ada yang merasa dirinya, oh iman saya sudah kuat. Betul, imanmu kuat, iminnya nggak kuat nanti. Ya. Baru-baru viral seorang ustadz di mobil dengan perempuan yang tidak halal bagi dia. Ada yang lihat? Itu ustadz. Maka jangan kita bermain. Yusuf alaihissalam juga diuji dengan seperti itu. Dan kita juga ibu-ibu, mohon maaf, jangan pernah menjadi sebab. Ya, ibu-ibu juga jangan menjadi sebab laki-laki ini menjadi hilang kewarasannya. Kemudian yang kedua, qaswatul qalbi wa dhulmatul wajhi. Orang yang terbiasa dengan haram, hatinya itu keras. Jangankan satu ayat, 1 juz, 30 juz dibacakan nggak mau dia berubah. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Enggak berubah, bahkan nanti malahan diejek orang. Kalau diingatkan, akhi, itu bukan halal bagimu, akhi. Dia menjawab, alah sok-sok alim pun kamu. Ini qaswatul qalbi. Hatinya sudah keras. Al-malul haramu yutfi'u nural iman. Harta yang haram itu mematikan cahaya iman. Wa yaj'alu sahibahu ba'idan 'anillah, menjadikan pelakunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang haram. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, al-la'natu wal wizru 'ala sahibi wa ahlihi, la haula wala quwwata illa billah. Orang terbiasa dengan haram itu akan dilaknat oleh Allah dan dosa yang terus-menerus pada pelaku dan keluarganya. Man at'ama ahlahu al-harama faqad zalamahum wa adkhalahum fil ism. Barang siapa memberi makan keluarga yang dari yang haram, sungguh dia telah menzalimi keluarganya,
telah memasukkan keluarganya ke dalam dosa. Tentu orang yang pelaku dosa ini, dia dan keluarganya dia sudah siapkan dirinya. Adam alaihissalam hanya satu kesalahannya, Adam dan Hawa. Apa kesalahan beliau? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Tapi dekati. Langsung dihinakan oleh Allah, dicampakkan, dipisahkan lagi. Adam dipisahkan ke Asia Selatan, sedangkan Hawa dipisahkan ke Asia bagian Jazirah Arab. Itu Asia apa itu? Timur ya? Asia Barat, Jazirah Arab. Nah, dipisahkan selama 40 tahun. Satu dosa bisa menjadi sebab porak-poranda keluarganya. Apalagi 2 dosa, 3 dosa. Maka di antara sebab hari ini banyaknya perceraian, cekcok keluarga, perkara yang haram. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah al-uqubatul ajilatu wal ajilah. Ini imbasnya orang yang terbiasa dengan yang haram, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Yu'ajjilullahu li sahibihi adzulla wal hamma fid dunya. Allah akan jadikan pelaku yang haram itu kehinaan di dunia dan gundah gulana di dunia. Wa yakunu hisaban syadidan yaumal qiyamah, dan hisabnya sangat berat pada hari kiamat. Lalu yang kelima, yang terakhir, sudah selesai berarti 4 ya, selesai. Yang terakhir kaidah ini kita pegang baik-baik, kita hafal. Ikuti ya, yang selain orang Palestina, ikuti saya, kita baca, kita hafal. Dan Bapak juga Ibunda hafal aja ya. Semoga bermanfaat. Karena ini bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Man zara'a halalan. Baca 5 kali. 1. Man. 2. Man zara'a halalan. 3. 4. Tutup mata. Tutup mata. Cukup hasoda barokatan. 1. 2. 3. Tutup mata. Alhamdulillah, selesai. Sekarang tutup mata dari manzar halalan hasoda barokatan. 1, 2, 3. Tutup mata. Siapa yang menanam yang halal akan mendapatkan keberkahan. Wa man zara'a haraman, siapa yang menanam yang haram mendapatkan penyesalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita, keluarga kita komitmen terhadap apa yang Allah halalkan, dan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita dari yang diharamkan. Para dokter, para ahli-ahli kesehatan, para Fursanu al-insaniyah, kesatria kemanusiaan, antum-antunna penjaga manusia setelah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu moderator, kami kembalikan ke Ibu moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Barangkali dari penyampaian yang sudah Ustadz Hatta sampaikan, ada yang teman-teman semuanya ada yang mau sharing, ada yang mau ditanyakan atau apa aja, silakan. Langsung aja boleh. Ada? Ya. Mohon izin Ustadz, saya Lukman dari BPDS Anestesi, izin bertanya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang halal dan haram. Namun kami lihat tadi ada di antara keduanya itu belum dijelaskan Ustadz. Yang lebih detail mungkin yang abu-abu tadi seperti apa. Terima kasih. Contoh yang halal misalkan nikah, jelas kan? Halal. Contoh yang haramnya zina, jelas halal. Jelas haramnya. Ini iya. Nikah jelas halalnya, zina jelas haramnya. Di antara nikah dan zina, colek-colekan. Bagaimana hukumnya? Colek-colek. Colek-colek ini sentuhan
nggak apa-apa. Siapa namanya? Kapan tuh? Lama kita nggak jumpa. Disentuh-sentuh orang laki perempuan yang bukan muhrimnya. Gimana itu? Nggak apa-apa kok, ini kan biasa, orang rame-rame seperti itu. Yang nggak boleh cuma zina. Ada mustabihat di situ. Ada seperti sama-sama. Padahal kalau kita lihat juga hadisnya, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhidin min hadidin khairul lahu min an yamussa yadan ra'atin. Seorang laki-laki diambil jarum dibuat dari besi, ditusuk kepalanya, lebih baik daripada disentuh perempuan yang bukan mahrimnya atau mahramnya. Berat. Nah, ini mohon maaf beberapa ya kami lebih ke ini khoma. Alhamdulillah. Jadi saya bisa bahasa Cina bisa. Mau bahasa India juga bisa. Kia halhi. Kalau bahasa Arab itu nggak satu model, dia kayak pahaluk, beda lagi. Kalau orang Syam nanti islunak, islunak. Jadi begitu. Masya Allah, barakallah. Demikian dokter yang sama-sama. Contoh lagi, ada kaidah yang sebutkan Nabi kita itu, kalau ini ragu-ragu kita halal haram itu lebih utama kita tinggalkan. Itu kaidahnya. Misalnya tentang rokok tadi, orang berdebat ini haram atau halal mubah. Berarti sama-sama misalnya tidak merokok itu lebih selamat. Itu. Syukran. Terima kasih Ustaz. Ada yang lainnya? Tadi udah jelas ya. Ada lain yang mau di sharing? Kalau tidak ada jangan dipaksa. Ya, kalau ada dipaksa. Lebih cepat lebih bagus. Sudah ada ya? Iya. Barangkali udah. Kayaknya capek orang nih. Ya, alhamdulillah berarti jelas Ustaz. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang bisa jawab boleh keluar. Iya, nanti masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Nah, tadi enam. Saya bikin juga bahasa Inggris tidak bisa. Padahal 5 tahun setengah bersama orang Inggris satu kamar, nggak bisa juga. Dengan bahasa Cina kenapa sih bisa? Saya sering diundang makan ke kamarnya itu, makan ayam tapi lebih banyak potong bawang putihnya daripada ayamnya. Enak tapi betul tuh. Saya berteman dengan orang Cina lama di waktu kuliah di luar negeri. Tidak ada lagi pertanyaan kayaknya. Tidak ada lagi. Ini kita ada waktu sekitar 10 menit nih Ustaz. Barangkali ada tips apa gitu kayak resume yang perlu kita ketahui bersama Ustaz. Karena tidak ada pertanyaan, kita memanfaatkan waktu 10 menit lagi. Tambahan kalau begitu, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam berada di rumah orang kaya yang menjadi anak angkat, menjadi ibu angkat beliau, tiba-tiba ibu angkatnya ini menggoda, dan godaannya dahsyat, dimasukkan ke dalam ruangan, wa ghulliqatil abwab, lalu pintu-pintu itu benar-benar semua ditutup. Setelah ditutup dan sekiranya sudah bisa dikuasai oleh beliau akan Yusuf, lalu perempuan itu mengatakan, hari talak, maman hari talak, ta'al. Jadi ketika itu wanita tersebut, wanitanya bukan sembarang wanita, Imra'atul Aziz, Jamilah, sahibul manzilah, orangnya sangat elok. Lalu setelah sempurna semua di bawah kekuasaannya, digoda Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Pertama sekali Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Satu. Jadi setiap ada peluang-peluang berbuat dosa, jangan pernah sepelekan doa. Itu kunci pertama. Setelah Yusuf mengatakan aku berlindung pada Allah, dicari sarana untuk menghindar. Beliau lari mencari pintu. Lari dikejar juga wanita itu. Wastabaqal bab. Begitu Yusuf menuju ke pintu,
wanita penggoda juga menuju ke pintu, tapi tujuan beda. Yusuf tujuan keluar, wanita itu tujuan menutup. Dan begitu terbuka nggak sempat, ditarik baju Yusuf dari belakang. Robek fansyaqqo ila al-asfal. Robek baju Yusuf ke belakang, ke bawah robeknya. Begitu terbuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba di depan pintu ada sosok suami wanita itu. Ibu-ibu, betapa sedihnya seorang suami ketika menyaksikan istrinya berdua-dua dengan laki-laki lain. Ya, nggak ada. Kalau saya, bapak-bapak, jangankan seperti itu. Ketika jualan membeli saja, saya nggak pernah kasih istri saya yang bayar kalau kasih dengan laki-laki. Dan saya nggak kasih istri saya belanja ke Lambaru kecuali saya yang belanja. Saya nggak mau istri saya nanti sentuh-sentuhan tangan dengan laki-laki yang lain. Ya. Saya serius, saya sampaikan, nanti boleh tanyakan. Lebih baik saya dicemooh orang, suami-suami kok bawa sayur, nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Sedih sekali suami tadi itu, istrinya dengan Yusuf di ruangan. Padahal Yusuf menghindar. Begitu dilihat suaminya, si perempuan pula pertama mengadu. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Apa balasan yang cocok pada orang yang mengganggu keluargamu? Kata perempuan ini maling dari maling. Sudah dia yang mengganggu, menggoda, dia pula menuduh orang. Ibu dokter, jangan seperti perempuan itu. Kalau ada laki-laki yang coba menggoda, ceritakan kebaikan suami kita yang sudah punya suami. Kenapa juga Allah melalui Rasulnya perintahkan sebaik-baik saf dalam sholat itu laki-laki yang paling depan, yang paling buruknya paling belakang. Sebaik-baik seperempuan yang paling belakang, seburuk-buruknya paling depan. Itu masjid tempat iman pun disuruh kita berjarak jauh, laki perempuan. Tiba-tiba ada yang mengatakan, saya biasa kok nggak ada tergoda dengan perempuan. Itu nggak normal itu. Dan normal, makanya saya pusing jaga jarak dulu. Saya bahkan jarang pandang wajah wanita, karena saya melihat istri saya tercantik di dunia. Itu di antara trik agar wanita lain tidak menjadi pelakor, perebut laki orang. Juga laki-laki akan jadi pelinor, perebut bini orang. Dan itu sudah merajalela di negeri kita, di Banda Aceh termasuk. Karena saya bicara, karena saya menangani banyak kasus itu. Demikian dokter, nanti saya marah pula sama orang nih. Terima kasih Ustaz. Jadi saya lagi ingat Ustaz, berarti suami saya gitu ya, nggak pernah saya belanja ke pasar dari sekarang Ustaz. Udah 27 tahun menikah, saya nggak pernah ke pasar, tapi yang saya tahu bahwa kalau saya pergi kelamaan gitu, dan saya nggak pintar milih ikan, suami saya suka banget ikan. Jadi apalagi di Jakarta kita ikannya kan segar-segar, suami saya ingatnya nggak bisa saya belanja, saya nggak pilih ikan. Barangkali itu ada yang tersiratnya seperti itu, semoga. Oke, ya terima kasih banyak Ustadz atas semua yang disampaikan kepada kita. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Ya itu ada ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.